Jadi Tritunggal itu jiplaan dari agama pagan, Brahma, Wisnu, Siwa. Pasti orang Hindu marah. Sekarang contohnya mana? Yesus mengajarkan Tritunggal apa tidak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ternyata di Hindu ada Brahma, Wisnu, Siwa. Ternyata di Mesir ada Isis, Osiris, dan Horus. Bagaimana perspektif iman Kristen dalam memandang hal kepercayaan kejawen, khususnya yang ditanyakan adalah paham kapitayan. Dan pertanyaan kedua karena dari orang yang sama, apakah manifestasi Allah itu hanya sekali saja waktu Yesus datang di dalam dunia? Mengingat banyak agama-agama lain yang mungkin secara pengajaran menurut pengamatan penanya mirip-mirip dengan ajaran Yesus, dan banyak gambar-gambar yang mirip wajah Yesus. Oke. Terima kasih. Ya. Jadi begini, perspektif Kristen. Kita bisa membaca di dalam surat Ibrani, ya. Surat Ibrani pasal 1. Surat Ibrani pasal 1 itu sebetulnya membahas tentang apa yang disebut sebagai wahyu Tuhan itu, yaitu apa? Di mana Tuhan itu berfirman melalui nenek moyang kita lewat para nabi. Jadi setelah Tuhan berfirman dengan berbagai macam cara melalui para nabi, maka pada masa akhir Tuhan telah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Nah, berarti ketika melalui anaknya sendiri, itu artinya puncak daripada pewahyuan, puncak daripada pernyataan diri Allah. Maka pada zaman akhir Tuhan telah berbicara melalui anaknya, maksudnya Sang Firman. Maka pada ayat 3 digambarkan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, yang menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi ini bicara tentang puncak daripada pernyataan diri Allah itu adalah Yesus Kristus. Tapi apakah berarti pengalaman-pengalaman bangsa-bangsa lain yang sangat dihargai dalam Alkitab itu enggak dihormati oleh kita? Dihormati. Makanya bangsa-bangsa itu mencari Allah dan mudah-mudahan menemukan Dia dan menjamah Dia. Kata Rasul Paulus kepada penginjilannya kepada orang Athena, mudah-mudahan menemukan Dia. Namanya mudah-mudahan itu kan belum tentu, tapi kan Paulus menghormati, ya kan? Nah, yang belum tentu tetapi lahir dari kerinduan yang sangat kuat untuk mencari Allah, itulah yang dijawab oleh iman Kristen. Jadi kalau mereka mencari Allah, maka iman Kristen jawabannya Allah yang mencari kita. Kan seperti itu. Maka pencarian manusia itu yang dikenal dengan wahyu umum, general revelation, pernyataan umum. Sementara menurut iman Kristen pernyataan umum ini tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, dia ingin berbuat baik, namun nyatanya tidak mampu berbuat baik. Dia membenci dosa, namun nyatanya tak berdaya melakukan dosa. Maka dengan kedatangan Kristus, manusia yang menerima Dia dimampukan untuk berbuat baik. Jadi perbuatan baik bukan lagi menjadi sarana untuk mencari keselamatan, tetapi sebagai buah-buah keselamatan. Nah, itu konteksnya. Maka iman Kristen menghormati setiap pencarian manusia, dan pencarian manusia terhadap sangkan paraning dumadi kalau bahasa Jawa itu adalah fajar-fajar kebenaran yang menunggu matahari bersinar penuh di rembang siang. Jadi pijar-pijar itu kan ada cahayanya, tapi tidak penuh karena matahari belum rembang siang.
Dengan kedatangan Kristus, maka pencarian manusia itu terjawab sepenuhnya. Itulah yang disebut wahyu khusus. Ini pelajaran dasar teologi Kristen sebetulnya. Bagaimana dengan kapitayan? Kapitayan itu dari bahasa Jawa kuno, ya, artinya kalau orang Sunda menyebut tidak ada apa, tak aya, ya, aya itu artinya ada. Nah, di dalam kapitayan itu ada artinya ilmu yang menuju kepada keberadaan kekal. Maka kalau orang Jawa menyebut keimanan itu kapitayan, karena berkaitan dengan Sang Yang Taya. Taya itu sebutan untuk Tuhan yang Maha Kuasa sebelum munculnya agama Hindu, sebelum munculnya agama Kristen, sebelum munculnya agama Islam. Orang Nusantara sudah mengenal yang namanya Sang Yang Taya. Taya itu dia yang tidak ada di mata kita. Dia yang tidak ada di kasat mata, namun ada. Dia tidak kasat mata, namun ada. Sebab keberadaannya bukan keberadaan fisik, tapi keberadaan non-fisik. Itulah keyakinan. Makanya orang-orang sebelum Hindu masuk Indonesia, Buddha masuk Indonesia, Kristen masuk Indonesia, orang Jawa menyembah eksistensi kekal yang disebut Yang. Yang itu artinya Tuhan. Makanya kalau seorang menyembah Tuhan namanya sembahyang. Sembahyang itu bukan Hindu, bukan Buddha, bukan Islam, bukan Kristen. Itu kepercayaan asli sebelum munculnya agama-agama. Jadi sudah ada kesadaran tentang itu. Tapi bagi iman Kristen, kesadaran itu otentik tapi tidak penuh. Karena apa? Anda tanya kepada 10 guru kebatinan, nanti ajarannya lebih dari 10. Itu artinya apa? Karena mereka menafsirkan dengan segala kemampuan mereka yang sekalipun otentik tapi beragam. Iman Kristen mau menjawab itu semua. Jadi budaya spiritualitas itu bukan musuhnya iman Kristen, tetapi merindukan kesempurnaan dengan kedatangan wahyu khusus di dalam Yesus Kristus. Jadi kita mesti menghormati semuanya itu. Makanya tahun lalu saya juga menjadi salah seorang narasumber, bahkan keynote speaker dari Kongres Aliran Kepercayaan. Saya tunjukkan akar sejarah Nusantara sebelum munculnya agama-agama di Indonesia. Sebagai seorang Kristen saya sangat hormat kepada aliran kepercayaan asli itu. Nah, tapi harus ingat dulu loh, dipilah-pilah mana yang unsur Hindu, mana unsur lokal, mana yang unsur Islam. Itu contoh misalnya, banyak aliran kebatinan, aliran kejawen yang sembayangnya Rohman Rohim, lah itu kan Islam. Zaman Jawa kuno nggak ada Rohman, nggak ada Rohim. Nama orang pun nama Rohman nggak ada, itu setelah masuknya orang Arab. Benar apa tidak? Kami orang Jawa yang menganut kebatinan, batin itu bahasa Arab. Zaman dulu nggak ada kata kebatinan, yang ada kapitayan, itu konteks asli. Kami menyembah Allah, Allah itu Arab, Allah itu Timur Tengah. Menyembah Tuhan ya sembahyang. Ya, contoh-contoh ini mereka pada kaget. Kami menjunjung tinggi kemanusiaan. Kemanusiaan itu bahasa Sanskerta itu Hindu. Ayo sekarang kalau mau diteliti satu-satu, harus dipilah-pilah satu-satu. Itu yang saya anjurkan di Kongres Aliran Kepercayaan. Ayo kita bersihkan unsur-unsur asingnya dulu. Bisa apa enggak? Manusia itu Adam dan Hawanya orang Hindu. Tapi ketika kita menerjemahkan Alkitab juga menerjemahkan anak manusia, bar enas, ya kan? Anak manusia. Manusia itu dari manu dan syatarupa. Manu itu Adam, syatarupa itu Hawa yang diciptakan oleh Sang Hyang Widi. Jadilah manu Adamnya, syatarupa Hawanya, jadi manusia. Kalau mau asli-aslian, wong itu asli itu. Ayo kalau mau asli-aslian, kalau mau asli-aslian orang atau orang itu asli-aslian. Ada banyak contoh yang lain. Itu contoh misalnya wicaksana. Bijaksana itu bahasa Sanskerta. Ayo sekarang cari bahasa Jawa yang asli apa?
Kalau Tuhan kan sudah ketemu yang, manusia wong. Maha Esa, Esa itu asli itu. Asli Indonesia itu. Mulai dari zaman mulai dari paling utara bahasa Tagalog di Filipina. Bahasa Dayak, Ngaju, Dayak, Kanayan, sampai Rote, sampai Sunda, Jawa, Bali. Esa itu dikenal. Kalau bahasa Tagalog, Isa Dalawa Tatlu 45 Anim Pitualu, bahasa Tagalog di Filipina. Karena dulu nenek moyangnya orang Filipina itu ribuan tahun yang lalu sama dengan nenek moyang kita. Bahasa Dayak, Esa, Loro, Telu sama. Terus kemudian bahasa Madura, Setong, gitu, satu itu. Pokoknya unsur Esa, es itu selalu ada. Jawa kok siji, itu kan Jawa Baru. Setelah zamannya Mataram Sultan Agungan itu. Bahasa Jawa aslinya itu satu itu sa, dua dua, telu telu, 4 5 6, itu bahasa Jawa kuno. Tersimpan di mana contohnya? 1 2 misalnya. Sa depo. Sa itu satu. Sanadyan sak kedeping moto, sak kedeping moto. Sa itu satu kedipan mata. Sa dumuk batuk, sa nyari bumi, satu. Itu bahasa Jawa asli. Maka jadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu bukan miliknya Islam, itu miliknya asli bangsa Indonesia. Kristen masuk memperkaya, Buddha masuk memperkaya, tergantung pilihan masing-masing. Itulah sikap kita tentang kapitayan. Bagaimana dengan hal yang mirip-mirip? Kemiripannya diurai dulu, apa benar mirip, benar apa tidak. Contohnya, ini kuncinya kan orang kurang referensi. Yang menuduh misalnya Kristen itu pembajakan dari agama-agama pagan. Lah sing kok arani pagan apa yo gelem persoalannya itu. Itu Brahma, Wisnu, Siwa. Saya tidak ngomong Brahma, Wisnu, Siwa sama dengan Trinitas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu diambil dari aliran pagan-pagan, itu tegese kafir. Lagi pertanyaannya, sekarang kamu ceramah gini di forum terbuka di Bali coba. Jadi Tritunggal itu jiplaan dari agama pagan, Brahma, Wisnu, Siwa. Pasti orang Hindu marah. Makanya hindari kata-kata yang mengkafir-kafirkan orang. Ya toh? Tapi kalau mau ditarik perbandingan, ya harus lihat bahasanya, lihat filosofinya sama atau tidak. Sekarang contohnya mana? Yesus mengajarkan Tritunggal apa tidak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ternyata di Hindu ada Brahma, Wisnu, Siwa. Ternyata di Mesir ada Isis, Osiris, dan Horus. Satu-satu sekarang kita urai. Pertama, siapa yang bilang katanya Yesus lahir dari seorang perawan, mirip dengan Krishna lahir dari seorang perawan? Anda tidak cross check toh? Itu buku apa yang terakhir 7 juru selamat sebelum Yesus atau apa yang katanya lahirnya 25 Desember? Tidak, Krishna lahirnya bulan Juli kok, bukan Desember. Saya itu kan membaca tidak hanya bacaan ensiklopedia umum. Itu kitab Bhagavad Gita saya baca sejak SMP, saya baca kitab Bhagavad Gita Hindu itu. Saya baca yang namanya Upanishad itu SMA saya. Saya baca setiap agama itu ketika saya masih duduk di sekolah menengah. Jadi saya tahu bahwa kelahiran dari seorang perawan itu tidak ada dalam cerita Krishna. Krishna itu bapaknya jelas, ibunya jelas. Bapaknya Krishna itu namanya Vasudewa atau Basudewa. Ibunya namanya Dewaki. Nah, Dewaki sama Basudewa itu sudah punya anak, 7 anaknya. Terus dibunuh sama saudaranya Dewaki namanya Kangsa. Karena dibunuh yang kakak-kakaknya yang jumlahnya 7 itu, kemudian mau lahir, itu dinubuatkan lah kalau istilah Kristennya. Nanti keturunan Dewaki itu akan menghancurkan yang namanya Kangsa.
Lalu kongso itu bahasa Jawa, kongso adu jago itu loh. Itu wayangnya begitu. Maka kemudian untuk mencegah penggenapan ramalan ini, maka kelahiran Krishna itu disembunyikan pada rahim saudaranya. Ini bukan kelahiran dari seorang perawan, karena ibunya Krishna sebelum melahirkan Krishna sudah memiliki anak-anak sebelumnya yang dibunuh oleh Kangsa. Mana kelahiran dari perawannya? Tidak ada yang cocok. Tapi karena yang nulis orang bule, tidak pernah baca Bhagavad Gita, orang bule yang tidak pernah nonton wayang, begitu lihat agama yang wajahnya Yesus mirip dengan wajahnya Krishna, sama-sama gondrongnya, ini warnanya biru, ini warnanya bule. Kan memang orang barat kurang referensi. Lah kalau dibandingkan dengan saya sudah membaca Tao Te Ching. Waktu Tan Kun Sui, saya masih umur berapa itu ya? Di Wlingi, kecamatan Wlingi itu dulu kakek saya itu pelanggan dari Buk Handel Tan Kun Sui di Kediri. Itu yang diterbitkan Tao Te Ching, Susi, Jalan 4 dari Guru Konfusius, ya. Kalau Tao Te itu Lao Tse itu. Kemudian filsafat Bhagavad Gita itu saya baca. Sekalipun pada akhirnya saya memilih Yesus, tetapi saya menghormati semua pustaka-pustaka spiritualitas ini. Makanya tidak mudah saya itu menyerang agama orang lain. Yang saya lakukan, saya hanya memparalelkan, kalau Hindu begini, kalau Kristen begini, kalau Buddha begini, gitu loh. Yang pertama. Kedua, Krishna itu salah satu awatara. Salah satu avatar. Avatar itu artinya penjelmaan dari Wisnu. Itu berangkai setiap adharma merajalela, maka dharma selalu datang. Muncullah Rama, muncullah Krishna. Makanya kehadiran Rama, kehadiran Krishna itu sebagai avatar. Dan avatar itu dipuja sebagai penjelmaan dari Sang Hyang Wisnu. Makanya dikidungkan. Ya, misalnya Rama dan Sita itu gambaran tentang yin yang sebetulnya kalau di filsafat Tiongkok itu. Sitaram, Sitaram, Jaya Sitaram, jayalah Sita, jayalah Rama. Itu dinyanyikan. Ragupati Raja Nara, Jarampati Tapa Wana Sitaram. Itu kultus Hindu. Tapi kalau konteks Krishna itu kira-kira 1965 kalau nggak salah, mulai ada ajaran dari Swami Prabhupada. Saya pun membaca itu kira-kira kuliah semester pertama atau kedua, judulnya Margi Tumuju Dumateng Krishna. Loh, bahasa Jawa kok Krishnanya dijambal, jangkar toh? Padahal kalau bahasa Jawa kan Sri Prabu Barotoro Krishna kan itu kan Batoro Krishna, hormat sekali kan. Dalam jejer wayang itu loh, Jeliteng kakangku, kan Perkudoro begitu. Dimas Perkudoro adine pun kakang yayi kan gitu Kresna. Lah ini kok Margi Tumuju Dumateng Kresna, kok jangkar namanya? Ternyata itu gerakan Hare Krishna. Saya tanya kepada teman-teman saya Hindu, wah itu Hindu India Pak, Hindu India yang berkembang di Eropa, tidak sama dengan saya. Tapi saya juga belajar dari mereka. Karena apa? Gambaran tentang Krishna itu berbeda dengan gambaran orang Hindu yang lain. Orang Hindu yang lain itu sumber ajarannya namanya monisme panteisme. Sementara Krishna itu monoteisme, Tuhan tunggal dalam bentuk pribadi. Sementara dalam Hindu ekam satvripah bahuda vadanti, dia yang satu disebutkan dan berbagai macam nama. Namun saya cukup menikmati lagu-lagunya. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Lagunya begitu. Jadi pemujaan terhadap Krishna, terhadap Rama itu berulang-ulang. Kristus hanya sekali, tidak pernah berulang-ulang. Jadi yang sebelumnya berbicara pada nabi-nabi dengan berbagai macam cara, pada zaman yang akhir ini dia telah berbicara lewat
anaknya sendiri. Itu puncak pewahyuan. Maka setelah zaman Yesus tidak ada nabi setelah dia, tidak ada wahyu yang baru setelah dia. Makanya kalau ada wahyu yang baru, mereka menamakan diri Mormon, karena itu tidak ada dalam Alkitab. Gitu loh saudara-saudara. Jadi kesamaan-kesamaan seperti itu tidak bisa dipukul rata seolah-olah kekristenan menjiplak dari mereka. Zamannya dilihat dulu. Hari Krishna itu muncul setelah zaman kekristenan, sekalipun memakai sumber Hindu yang lebih tua. Tapi kultus Krishna itu muncul setelah zaman kekristenan. Lebih-lebih di dalam riwayat hidup Krishna tidak ada lahir dari perawan. Belum lagi kesamaan yang dimirip-miripkan dengan agama Mesir kuno. Isis, Osiris punya anak Horus. Sekarang saya tanya, sebelum Horus dilahirkan, Horus itu anak laki-laki dari perkawinan dewa-dewi Isis, Osiris. Apakah Horus ada? Horus tidak ada. Jadi Horus ada setelah kelahirannya ke dunia. Sebelum tanggal 27 bulan Julkaizah tahun 1383 saya belum ada di dunia. Itu kan kelahiran saya menurut tahun Hijriah. Tahun Masehi 31 Maret. Ya toh? Jadi kalau misalnya di ulang tahun ini seumpama tahun Hijrah ada ulang tahun saya ada 3, tahun Jawa, tahun Hijrah, tahun Masehi. Ulang tahun terus motong kambing misalnya. Ya toh? Tapi sebelum kelahiran seseorang, orang itu belum ada. Tapi sebelum Yesus lahir, apakah Yesus tidak ada? Yesus sudah ada. Makanya kemarin hari Minggu saya khotbah, ada orang yang bertanya di Tanjung Celor, lalu bagaimana dengan nabi-nabi yang lahir sebelum adanya Yesus? Apakah mereka bisa diselamatkan kalau keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus? Terus saya jawab, kapan Yesus tidak ada? Loh, sebelum Yesus lahir ke dunia, kapan Yesus pernah tidak ada? Yesus tidak pernah tidak ada. Dia selalu ada karena dia Alfa dan Omega. Yang datang ke dunia itu keadaannya sebagai manusia. Sebelum dia datang sebagai manusia, dia adalah firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebelum Horus lahir di dunia oleh dewa-dewi tadi, Horus belum ada. Tapi sebelum Yesus lahir ke dunia, sebelum Abraham jadi aku telah ada sebagai firman Allah yang kekal. Nah, jadi jangan gampang menarik kemiripan-kemiripan, apalagi gambarnya seniman. Lalu kita mirip-miripkan Yesus mirip dengan Krishna, apalagi Kristus, Krishna, keris, ya kabeh keris kabeh. Tapi jangan disamakan lagi Kris Biantoro. Saudara-saudara, yang begini kita terlalu dangkal kalau menyamakan yang seperti ini. Maka filosofinya harus dilihat. Orang hanya melihat, bukankah kata inkarnasi itu sudah ada sebelumnya, yaitu reinkarnasi. Reinkarnasi itu istilah bule, istilah barat terhadap agama Hindu. Aslinya tidak ada kata reinkarnasi dalam ajaran Hindu. Itu bahasanya orang Eropa untuk menamakan ya ajaran Hindu tentang apa? Tumimbal lahir. Tumimbal lahir itu ada bahasanya sendiri dari bahasa Sanskerta, Punarbawa namanya. Punarbawa itu kelahiran kedua. Tapi kata inkarnasi itu munculnya dari Alkitab. Ya, di dalam itu 1 Timotius 3:15 kalau tidak salah, dia yang menyatakan diri dalam keadaan sebagai manusia. Itu dikatakan dalam terjemahan bahasa Latin yaitu manifestatum incarne. Incarne itu dalam daging. Karne, incarne jadi incarnation dalam bahasa Inggris. Kemudian ketika kita membaca teks Sanskerta Punarbawa, bahasa Inggris tidak punya kata-kata yang mirip itu. Kata-kata yang serumpun dengan itu tidak ada. Diambilkan dari penjelmaan Sang Kristus tadi, inkarne menjadi inkarnasi, tinggal ditambahi re di depannya, reinkarnasi. Jadi itu istilah barat untuk agama Hindu. Dalam Hinduisme sendiri istilahnya Punarbawa dan Awatara. Awatara, Punarbawa, beda dengan inkarnasi dalam iman Kristen. Sekalipun dalam pembahasaannya
modern bahasa Inggris pakai kata incarnation. Makanya jalan keluarnya, kalau belajar Hindu jangan hanya belajar teks bahasa Inggris, harus dipelajari teks Sanskritnya seperti apa. Tidak ada kata reinkarnasi, yang ada punarbawa, lalu diterjemahkan dalam bahasa Inggris reinkarnasi, reincarnation. Tidak ada kata inkarnasi dalam bahasa Sanskerta, yang ada avatar, awatara, diterjemahkan, diambilkan dari vocabulary Alkitabiah, incarnation gitu lah. Begitu juga kita belajar kekristenan, tidak cukup hanya King James Version atau bahasa Inggris, apalagi sekarang ada King James Version only, apa itu? Tidak cukup hanya dengan bahasa Inggris. Kita mesti melihat dari pertama teks bahasa asli Yunani dan Ibrani, konteks asli Aramaik, ya bahasa Aram, konteks aslinya itu, arkeologinya, sejarahnya. Maka sekalipun setiap tafsir bisa salah, tapi kemungkinan salah terminimalisir karena lebih lengkap sudut pandangnya.